melakukan reveal atau F-15EX, Indonesia secara rahasia pernah tergiur jet tempur AS ini. Jika secara terbuka Indonesia umumkan pembelian reveal dari Prancis, kemudian disetujui untuk melakukan pembelian F-15EX oleh Amerika Serikat. Indonesia ternyata juga sempat melakukan penawaran jet tempur secara rahasia jauh sebelum kesepakatan itu diumumkan. Tepatnya pada 2019 ketika pemerintahan Donald Trump, Indonesia sebenarnya bukan mengincar F-15EX. Menurut sumber yang dihimpun dari Asia Times, Indonesia diam-diam berbicara dengan Amerika Serikat tentang pembelian 32 jet Lockheed Martin F-16 Viper baru dan 6 pesawat kargo C-130J. Pembicaraan itu diduga merupakan upaya untuk menghapus Indonesia dari kemungkinan sanksi sebagai perang perdagangan AS-Cina kembali mendidih. Sumber AS berspekulasi bahwa Indonesia berusaha untuk melindungi Access General Scheme of Preference atau GSP mereka, serta untuk menangkal kemungkinan pembalasan Kongres AS terhadap negara-negara sahabat yang baru saja membeli perangkat keras militer Rusia. Indonesia saat itu tidak terlihat menonjol di mata Presiden AS Donald Trump, tetapi ketidakseimbangan perdagangan bilateral senilai 12,6 miliar dolar AS dan meningkatnya tren proteksionisme di Washington dapat mengubah hal tersebut. Meskipun Indonesia baru saja melaporkan defisit perdagangan bulanan terbesarnya sejak 2013, saat itu perdagangan dua arah AS Indonesia tahun lalu mencapai 28,2 miliar dolar AS, meningkat 7% dari tahun sebelumnya. Dengan ekspor Indonesia melebihi impor AS sebesar 20,8 miliar dolar AS hingga 8,2 miliar dolar AS. Aliran itu hanya sedikit menutup celah defisit AS dibandingkan tahun 2017. Pada saat yang sama, Indonesia tengah melakukan kesepakatan dengan Rusia terkait pembelian Su-35. Jika terdeteksi oleh AS, Indonesia akan dihukum dengan sanksi katsa yang menyebabkan situasi ekonomi Indonesia makin memburuk. Angkatan Udara Indonesia mengatakan tidak akan memiliki pilihan selain mengakhiri kesepakatan jika sanksi AS diberlakukan. Padahal sebelumnya, militer Indonesia hanya bisa berbelanja di Rusia pada awal tahun 2000-an karena embargo senjata AS yang dimulai dengan pembantaian di Timor Timur. Meskipun Indonesia sudah memiliki satu skadron jet bermesin ganda, Sukhoi Su-27 atau 30. Usai pencabutan embargo berikutnya dalam 2 tahun terakhir, Indonesia mendatangkan 24 F-16 buatan AS yang diperbarui dan 8 Boeing AH-64E Apache, serang helikopter bernilai sekitar 1,4 miliar dolar AS. Pembelian yang dimaksudkan Indonesia termasuk kesepakatan Su-35 senilai 1,1 miliar dolar AS sesuai dengan rencana modernisasi Angkatan Udara yang ambisius untuk meningkatkan level pasukannya menjadi 8 skadron tempur dan 6 skadron transportasi yang disegerakan pada tahun 2024. Saat ini memiliki 6 skadron tempur yang tersebar di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi dengan persediaan mencakup 25 F-16C atau D, 16 Su-27 atau 30, dan 24 British Aerospace BAE Hawk 200. Sumber-sumber pemerintah mengatakan C-130 Hawk adalah prioritas yang lebih tinggi daripada Viper yang mahal dan canggih. Karena terus menipisnya armada saat ini yang berkekuatan 18 orang, sangat berharga dalam menerbangkan pasukan dan pasokan bantuan ke bagian-bagian terpencil Nusantara. Terlepas dari peran transportasi normalnya, Super Hercules C-130 juga dapat dengan cepat dikonfigurasi untuk tugas pengawasan maritim. Namun Indonesia belum secara terbuka mengumumkan minat mereka kepada F-16V yang pertama kali didemonstrasikan di Singapore Airshow pada tahun 2012 dan baru mulai beroperasi dengan Angkatan Udara Taiwan tahun ini. Dikembangkan untuk beroperasi dengan pesawat tempur F-35 dan F-22 generasi kelima Lockheed, varian F-16 terbaru dapat digunakan melawan pertahanan udara musuh dan juga dalam larangan udara ke darat, dan dalam misi maritim. Analisis AS menyarankan Indonesia untuk terus melakukan bisnis seperti biasa dan mengatakan Jakarta tak perlu membuat pengumuman besar tentang pengadaan militer atau menyoroti latihan militer bersama atau upaya sepihak lainnya.